Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam budaya. Kembali lagi bersama Bu Septi pada pelajaran seni budaya, yakni seni tari untuk kelas 7. Sama seperti biasanya, silahkan kalian persiapkan buku catatan dan juga alat tulis. Kemudian jangan lupa untuk mencatat materi yang terdapat dalam video kali ini. Kemarin kita telah menyinggung tentang gerak, bahwa setiap orang yang bergerak itu membutuhkan tenaga, ya kan? Kalian kalau bergerak, menggerakkan tangan ke atas dan ke bawah, berlari juga itu pasti membutuhkan tenaga. Entah itu tenaga yang besar maupun tenaga yang kecil. Sekarang, sebenarnya apa sih gerak dalam tari? Pengertian gerak dalam tari atau gerak-gerak dalam tari itu sebenarnya yang seperti apa? Yang bagaimana? Gerak dalam tari adalah gerak tubuh atau gerak penari yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak tari memiliki menjadi unsur utama dalam seni tari karena gerak tari tidak bisa lepas dari unsur anggota badan manusia. Jadi, tari itu sudah pasti gerak. Tari itu isinya gerak. Namun, tidak semua gerak itu bisa dinamakan sebuah tari. Karena gerakan yang digunakan dalam tari itu merupakan gerak yang telah diperindah atau distilisasi. Gerak dalam seni tari itu berfungsi untuk mengomunikasikan gerakan yang memiliki arti-arti tertentu dari sang koreografer. Koreografer itu apa? Koreografer adalah penata tari, nama lain dari penata tari. Hal ini berarti bahwa unsur gerak sangat penting dalam tari, ya karena gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tarian. Karena kalau hanya ada musik saja namun tidak ada gerak, itu berarti tidak bisa dipastikan, tidak bisa dikatakan bahwa pertunjukan tersebut adalah pertunjukan tari pastinya. Karena tidak ada gerak, tidak ada penari yang melakukan gerak. Hanya musik saja. Berarti tidak bisa dikatakan bahwa sebuah pertunjukan tersebut adalah pertunjukan tari. Beda kalau ada tarian dan ada juga penari yang sedang menari. Itu artinya pertunjukan tari. Kalau tadi unsur utama dalam tari adalah gerak, sekarang dalam gerak itu juga memiliki unsur-unsur. Apa saja unsurnya? Yang pertama adalah wirogo. Yang kedua wiromo. Dan yang terakhir adalah wiroso. Pasti kalian juga sudah sering mendengar kata-kata ini ya, wirogo, wiromo, dan wiroso. Apa sih arti dari ketiga unsur ini? Jadi yang pertama adalah wirogo. Wirogo ini adalah kemampuan penari. Jadi penari ini harus mampu untuk memperagakan gerak yang semestinya dalam gerakan tari. Ya, jadi wirogo adalah suatu tarian yang mengharuskan untuk menampakkan gerakan pada badan, baik itu pada posisi duduk atau berdiri. Jadi,
wirogo adalah seberapa besar kemampuan penari dalam memperagakan suatu tarian, suatu gerakan, yakni dengan menggerakkan tubuh sesuai dengan gerakan. Kemudian adalah wiromo. Wiromo adalah kemampuan penari dalam mengkombinasikan atau menempatkan suatu gerakan pada irama yang tepat atau pada iringan yang tepat. Jadi wiromo ada dalam seni tari itu harus mempunyai unsur wiromo. Penari itu harus memiliki unsur irama yang bisa menyatukan dari gerakan badan dan juga musik pengiring, baik dari segi tempo atau irama. Jadi kemampuan penari untuk memperagakan atau menggerakkan gerakan atau ragam sesuai dan tepat pada iringan yang seharusnya itu disebut dengan wiromo. Terakhir adalah wiroso. Jadi wiroso adalah kemampuan penari untuk menyatukan rasa dan juga gerakan yang sesuai dengan iringan. Jadi menempatkan suasana hati ketika harus membawakan peran yang sedih juga kita harus bisa penari harus bisa menempatkan perasaannya itu seperti sedang sedih. Jadi wiroso adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu perasaan pada tokoh yang dibawakan, pesan yang melalui gerakan suatu tarian serta ekspresi dari penarinya. Dalam gerak itu juga memiliki jenis-jenis. Gerak dalam tari itu memiliki jenis juga. Ada apa aja? Ada gerak murni dan gerak maknawi. Dari namanya pasti sudah pada tahu ya. Gerak murni merupakan gerak yang tidak memiliki makna khusus atau tujuan tertentu dalam gerak tari. Jadi, gerak murni ini hanya menonjolkan unsur keindahan saja dan tidak memuat makna dari tarian tersebut. Jadi, gerak murni ini lebih menekankan pada keindahan saja dan tidak memiliki arti tertentu. Contohnya, gerakan memutarkan pergelangan kaki serta menghentakkan kaki tanpa adanya maksud tertentu, ataupun gerakan menggulung selendang saat akhir tarian, dan masih banyak lagi gerak-gerak yang indah namun artinya apa? Artinya nggak ada, hanya ingin menampilkan keindahan dari gerak saja. Itu adalah gerak murni. Sedangkan kalau gerak maknawi ini adalah gerak yang memiliki maksud dari setiap geraknya. Maksud khusus yang disampaikan dengan makna dan tujuan secara spesifik. Gerak maknawi biasanya ditemukan pada jenis tari klasik. Jadi banyak contoh gerak tari klasik, gerak tari maknawi, gerak maknawi yang terdapat pada tari klasik. Misalnya, dalam tari merak ada gerakan melebarkan selendang sambil bergerak untuk mengelilingi panggung. Itu menggambarkan gerak-gerik burung merak yang sedang terbang. Jadi
selendangnya yang dilebarkan dan tangannya ke atas untuk melebarkan selendangnya itu bisa menggambarkan sayap dari burung merak dan bergerak dari burung merak. Nah, ada juga gerak yang disebut gerak imitatif, yakni gerakan tari yang dilakukan sebagai sebuah hasil karya eksplorasi gerak yang terdapat di dalam alam selain dari gerak manusia. Jadi, gerak imitatif itu merupakan gerak dari seorang koreografer atau seorang penari ini melakukan eksplorasi gerak dari alam. Misalnya, ada seorang penari yang melakukan eksplorasi pada gerak hewan gajah atau macan, atau menirukan gerak serangga, atau mengeksplorasi sebuah pohon, mengeksplorasi sebuah tanaman atau bunga, bisa. Jadi kita gerak mengimitasi atau imitasi. Atau kita gerak mencontoh, mengimitasi sesuatu dari yang ada di alam. Kemudian gerak imajinatif, yakni gerak rekayasa manusia di dalam untuk membentuk sebuah tarian. Gerak ini sudah terdiri dari gerakan maknawi serta gerakan murni. Jadi, gerak imajinatif adalah gerak hasil eksplorasi juga dari seorang penari yang sedang mengembangkan imajinasinya. Misalnya, gerakan sedang membuka sesuatu atau apa seperti itu, namun hanya imajinasi saja, hanya dilambangkan dari sebuah gerakan, itu namanya adalah gerak imajinatif. Nah, gerak juga bisa dilihat dari gerak tari klasik. Gerak tari klasik ialah gerak tari yang sangat banyak memakai gerak murni serta gerak ekspresif dan juga imitatif yang sudah distilir atau distilisasi ataupun juga diperhalus atau diperindah, dan juga banyak memiliki gerak maknawi. Jadi gerak klasik ini geraknya lebih ke sakral, lebih ke memiliki makna yang dari gerak-gerak yang murni kemudian lebih ekspresikan lagi, lebih diimitatif lagi, dan kemudian diperhalus atau distilisasi ataupun juga diperindah sehingga menjadikan gerak tarian yang sangat indah dari gerak tari klasik. Kemudian selanjutnya ada gerak tari dalam tari kerakyatan, ialah gerak tari yang sangat banyak memakai gerak imitatif serta gerak ekspresif. Gerakannya menirukan kegiatan serta emosi manusia sampai dapat menirukan perangai dari sebuah binatang. Jadi gerak dari tari kerakyatan ini berbeda tentunya dari gerak tari klasik. Gerak tari kerakyatan lebih bebas atau tidak memiliki aturan tertentu, namun juga sering memiliki maksud, yakni mengimitatif gerak-gerak tertentu atau mengekspresikan gerak-gerak tertentu.
Kemudian selanjutnya adalah ragam gerak dari tari kreasi baru. Ialah gerak tari yang sudah dibentuk dari beberapa paduan dari ragam gerak tari tradisional sehingga menjadi sebuah bentuk tari yang baru. Bentuk tari baru ini sudah terasa jauh lebih dinamis serta energik dikarenakan didukung oleh generasi muda serta ditata oleh sebuah koreografer yang sangat kreatif. Dan penataan ini tentunya mengikuti perkembangan zaman. Sehingga ini juga sebagai landasan atau sebagai bentuk dari koreografer untuk mengajak para kaum muda-mudi untuk menggemari tari atau untuk menyukai tarian dengan mengambil gerak-gerak tari tradisi, bisa kreasi, bisa klasik, bisa kerakyatan, kemudian dipadukan dan geraknya lebih dikembangkan lagi mengikuti perkembangan zaman, mulai dari geraknya atau unsur-unsur lainnya, sehingga akan membuat para pemuda dan pemudi seperti kalian-kalian ini untuk tertarik untuk awalnya boleh melihat dari tari-tari, kemudian memiliki rasa untuk ingin ikut menari, dan kemudian mungkin ikut belajar menarikan tarian tersebut. Bentuk gerak tari juga bisa dilihat dari jumlah penarinya. Yang pertama adalah tari tunggal. Yang kedua adalah gerak tari berpasangan. Dan yang terakhir adalah gerak tari berkelompok. Gerak tari adalah gerak tari yang dibawakan oleh seorang penari. Sesuai dengan namanya adalah tari tunggal. Baik itu putra maupun putri. Penari yang harus jauh lebih berani karena menampilkan tarian seorang diri, jadi harus lebih berani dan harus percaya diri, dan juga tentunya harus menguasai gerak tari yang akan ditampilkan. Kemudian gerak tari berpasangan. Gerak tari berpasangan biasanya itu dibawakan oleh dua orang penari, yakni seorang penari putra serta penari putri, ataupun bisa juga pasangan putra putri dan putra dengan putra dan putri dengan putri. Jadi gerak penari satu dengan penari lainnya ini biasanya saling memiliki sebab akibat yang mengharuskan tarian tersebut tuh dilakukan oleh dua orang. Makanya disebut dengan gerak tari berpasangan. Ada gerak tari berkelompok. Gerak tari berkelompok ini biasanya dibawakan oleh 3 orang penari atau lebih melakukan sebuah gerak kelompok. Setiap penari tidak boleh menonjolkan dirinya sendiri dikarenakan satu kelompok ini membawakan gerak atau tokoh yang sama. Jadi tidak ada yang lebih menonjol dari penari lain. Silahkan catat materi hari ini, kemudian bisa dikumpulkan di GC kelas masing-masing. Jangan lupa untuk memberi identitas kalian di atas catatan.
untuk menandakan bahwa catatan tersebut adalah catatan atau benar-benar catatan kalian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.